kedua kaki kita ini ke tempat yang baik, ke tempat yang dimana dibacakan zikrullah, dibacakan salawat kepada Nabi, kecuali orang yang hadir di dalam tempat majlis tersebut, orang yang pasti dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kamu semua, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun habis hujan, walaupun kita punya kesibukan, tetapi kesibukan kita nanti akan dibalas dengan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berpanjang lebar karena masih ada satu acara lagi di daerah Cigombong, Bogor. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tolong dengarkan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melalui peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang sangat luar biasa, ada satu hal yang sangat agung, sangat mulia. Apa hal tersebut? Hal itu adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita yang pendosa ini kepada yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana apa itu? Yaitu adalah suatu ibadah, sebuah ibadah yang mengantarkan setiap hamba semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah diberikan satu kado istimewa, yaitu berupa salat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu, lindungilah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu, nara, daripada api neraka. Jauhi dirimu, lindungi dirimu dan seluruh anak cucumu, keluarga, istrimu, kerabat, tetanggamu dari apa? Dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu hal yang bisa menjauhkan kita dari api nerakanya Allah kecuali salat. Salat adalah salah satu ibadah yang akan mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab, ada satu kitab namanya Futuhatul Aliyah. Di dalam kitab tersebut dikatakan, Summiyas salah, salat itu diberi nama salat disebabkan li'anna salat, karena sesungguhnya salat wasilatun bainal abdi ila rabbih, karena salat itu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Faman qata'as salah, barang siapa yang memutus salat, jarang mengerjakan salat, lalai untuk salat, melalaikan salat, tidak pernah mengerjakan salat, maka orang itu, hamba itu yang tidak salat, telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hubungannya pengen dimudahkan oleh Allah, rizkinya pengen dimudahkan oleh Allah, dunianya pengen dimudahkan oleh Allah, kesedihannya pengen diangkat oleh Allah, kesedihannya pengen dihapuskan oleh Allah, jangan lupa dirikan salat, jangan lupa tunaikan salat, tegakkan salat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqamas shalah faqad aqamad-din." Orang yang mendirikan salat, menegakkan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Faman tarakas shalah, orang yang meninggalkan salat, lalai dalam salat, lupa dalam salat, tidak mengerjakan salat, maka pada hakikatnya dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada seseorang nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang-orang yang ahli kubur, orang-orang yang sudah ada dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka ini? Apa yang menyebabkan engkau terjerumus ke dalam neraka ini? Qalu, mereka berkata, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu
qalu, orang-orang yang ada dalam neraka Sakor berkata, lam naku minal musallin, kami ini dulu masih hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat, sering meninggalkan sholat, lalai dalam sholat. Sehingganya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, neraka Sakor Allah ciptakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang lalai dan meninggalkan sholat. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pribadi tidak akan mensolati orang-orang yang mati kalau dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang meninggalkan sholat, dia adalah orang yang kafir secara terang-terangan. Bukan saya yang berbicara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Man tarakas salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Orang yang meninggalkan sholat lebih mengedepankan pekerjaan, lagi kerja, lagi usaha, lagi dagang. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur datang, sudahlah kita dagang dulu saja, sudahlah kita duduk di apartemen dulu sajalah, sholat masih jam 12, entar jam 1 aja sholatnya. Udah setelah jam 1, jam 2 masih ada waktu zuhur, dia tunda waktu sholat sampai dia tidak melaksanakan sholat, terus begitu. Orang yang lalai dalam sholatnya, mengakhir-akhirkan waktu sholatnya sampai meninggalkan sholat, maka dia orang yang kafir secara terang-terangan. Oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan yang hadir semuanya, wasiat saya kepada diri saya pribadi dan kepada yang mendengarkan semuanya, pegang itu sholat. Nabi Muhammad membawa langsung dari Allah, ini perintah agung, ini perintah yang mulia, jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. Andaikan seseorang itu boleh meninggalkan sholat, andaikan, maka yang pertama kali boleh meninggalkan sholat adalah para sahabat dalam keadaan perang, saudara-saudara. Tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, walaupun sahabat berperang, di depan ada musuh yang siap memotong leher para sahabat, yang siap memotong lehernya Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat walaupun satu kali, saudara-saudara. Kenapa? Saking pentingnya sholat, saking pentingnya ibadah. Dan tujuan kita ini diciptakan, bapak diciptakan, saya diciptakan oleh Allah, ibu-ibu diciptakan oleh Allah, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk menumpuk jabatan, bukan untuk cuma cari duit. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menghambakan diri, untuk sujud, untuk tunduk, untuk patuh kepada siapa? Kepada aku, kata Allah. Jadi kamu ini semua, saya dan ibu-ibu, bapak-bapak, diciptakan oleh Allah bukan untuk cari duit, bukan. Tempat kita ini bukan dunia, bukan. Dunia ini tempat sementara, tempat kita lewat cuman, tempat kita yang abadi adalah akhirat. Maka tentukan nasib kita, apakah golongan orang-orang ahli surga atau golongan orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah. Karena itu saudara-saudara, kerjakan sholat. Yang sudah tua, ingat, kerjakan sholat. Yang masih muda, jangan nyentekan sholat. Oh, Beb, saya ini masih muda, Beb. Kalau perempuan saya ini masih muda, Beb. Jangan pakai jilbab aja dulu, Beb. Kita buka aurat aja dulu, Beb. Kalau sudah tua baru taubat. Jangan anak muda, Beb, saya masih muda, masih bujang, masih belum tua, Beb. Mabuk aja dulu, Beb. Maksiat aja dulu, Beb. Nanti kalau sudah tua baru taubat. Memang yang punya pabrik taubat itu bapaknya kau. Betul? Betul? Seenaknya saja. Saudara-saudara, orang mati itu gak nunggu waktu tua, waktu muda. Betul? Yang tua mati, yang muda mati. Yang miskin mati, yang kaya mati. Yang lemah mati, yang kuat mati. Yang
tidak? Mati. Pejabat mati apa tidak? Mati. Presiden mati apa tidak? Mati. Gubernur mati apa tidak? Mati. Semuanya mah? Mati. Semuanya mah? Mati. Yang kekal siapa? Allah. Yang maha hidup siapa? Allah. Yang maha besar siapa? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Gak ada yang kuat Pak, yang kuat cuman Allah. kamu, saya pasti mah. Mati. Orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda sibuknya main TikTok. Betul? Betul. Perempuan-perempuan zaman sekarang gak punya malu Pak. Anak-anak muda zaman sekarang gak tahu malu. Anak-anak muda, perempuan khususnya, anak-anak kecil, baik yang perempuan, baik yang laki-laki. Orang tuamu itu mereka kerja keras untuk apa? Untuk menjagamu, untuk melindungi auratmu, supaya engkau tidak keluyuran, supaya engkau tidak menjual harga dirimu. Anak-anak zaman sekarang baru kenal pacaran, gara-gara dikasih makan bakso hamil 9 bulan. Ada nggak begitu? Banyak. Saya nggak bercanda ini Pak. Cuma makan cinta, makan bakso, masuk angin 9 bulan. Anak-anak zaman sekarang ini, orang tuanya dulu mereka sibuk, mereka mati-matian banting tulang pagi, siang, sore, malam supaya anaknya sukses, supaya anaknya kenal agama. Mereka zaman sekarang kalau nggak mau sekolah kecuali dibeliin HP. Ada nggak yang begitu? Nggak mau sekolah kecuali dibeliin motor. Ada nggak yang begitu? Ada. Zaman sekarang ini kebanyakan makan micin anak muda ya. Main TikTok, nggak punya malu, joget-joget di depan umum. Yang perempuan pakai jilbab, ada yang pakai jilbab, tapi seakan-akan dirinya itu telanjang. Paham maksudnya? Pakai jilbab tapi bajunya ketat, pakai jilbab bokongnya kelihatan. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak yang begitu? Ada. Perempuan itu saya ingatkan nih, yang muda, wanita yang baik, wanita yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki, itu wanita yang baik. Bukan pamer kecantikan di sosmed, bukan pamer kecantikan di tempat-tempat umum, bukan. Wanita yang baik, wanita yang menjaga akhlak, cinta kepada orang tua, ikut majelis alim, jaga aurat, jaga sholat. Itu wanita yang baik. Laki-laki yang baik, laki-laki yang sholat, yang taat kepada kedua orang tua, taat kepada majelis ilmu, ikut ulama, ngerjakan sholat. Itu laki-laki yang baik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen cari mantu yang taat sholat, akhlaknya baik. Bukan cari mantu yang pandai main TikTok, selebgram, bukan. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Karenanya saudara-saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan, jaga kau punya sholat. Orang-orang sekarang ini disibukkan dengan virus corona, betul? Betul. Betul? Betul. Takut dengan virus corona, betul? Betul. Jangan takut dengan virus, takut dengan Allah. Yang ngasih perlindungan siapa? Allah. Yang maha kuat siapa? Allah. Virus corona itu bikinan Cina, Betul. bikinan Amerika, Betul. bikinan orang kafir. Kita punya Allah, gak usah takut. Jaga wudhu, jaga kebersihan, jaga sholat, minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha kuat. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Saya ini gak berdaya. Ya Allah, saya gak punya kuasa, saya gak punya kekuatan. Engkau yang maha kuat. Ya Allah, lindungi saya. Ya Allah. Itu ini kagak sibuk pakai masker di mana-mana, udah kayak ninja. Kamu lihat tuh ulama-ulama, ada yang pakai masker? Nggak ada. Kita waspada harus, harus. Tapi jangan lupa ibadah. Ini pakai masker kemana-mana, sholat kagak. Itu yang pertama kali nanti kena virus corona. Kamu tahu di Perancis, Bu? Di Perancis itu banyak orang-orang Kristen, orang-orang kafir.
Mereka bilang di sosmed, apa kata mereka? Yang selamat dari virus corona mayoritas mereka orang muslim muslimah. Kenapa? Karena mereka diajarkan untuk menutup aurat yang perempuan dan mereka tidak bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahram. Karena virus corona itu terjangkit, menular kalau kita berpegangan tangan atau mohon maaf berciuman dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Dan orang-orang barat itu, orang-orang kafir, dia nggak tahu batasan mahram, batasan orang yang boleh dengan orang yang tidak boleh. Siapapun ketemu di jalan, cupika-cupiki, ciuman, salaman tangan. Virus corona itu yang bisa menjangkit sudah. Dan umat Islam tidak dibolehkan oleh Nabi bersentuhan kecuali sama-sama mahram. Dan Nabi Muhammad mengajarkan muslimah untuk tutup, pakai jilbab, kalau bisa pakai cadar. Untuk apa? Menghindarkan dari seluruh wabah, penyakit dan fitnah dunia. Oleh karena itu saudara-saudara, jaga sholatnya, pelihara sholat, karena sholat ini adalah salah satu daripada apa yang telah dibawa langsung oleh kita punya Nabi Sayyiduna Muhammad. Sayyidina Muhammad. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya tanya sekali lagi, jawab yang kencang, jawab yang keras. Yang maha kekal siapa? Allah. Yang maha hidup siapa? Allah. Yang memberi kekuatan kepada kita siapa? Allah. Yang bisa menolong kita siapa? Allah. Yang ciptakan langit siapa? Allah. Yang ciptakan bumi siapa? Allah. Yang ciptakan hidup dan mati siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan takut kalau dalam hati kita ada Allah. Betul. Betul. Jangan cemas kalau dalam hati kita ada Allah. Betul. 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 Jangan lupa wasiat saya, dirikan sholat, kerjakan sholat. Ibu-ibu nanti lagi kerja, lagi dagang, datang waktu sholat, Allahu Akbar, gantian sama suami. Atau kalau punya anak, gantian sama anak, sholat dulu. Sholat lebih penting daripada dagangan kita, betul? Yang menyelamatkan kita, dagangan kita apa sholat? Yang menyelamatkan kita dari azab kubur, dagangan apa sholat? Jabatan apa sholat? Harta apa sholat? Kekayaan apa sholat? Makanya dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, kita minta di bulan Rajab ini, yang dimana ini bulan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah seseorang mengangkat tangannya di bulan Rajab kecuali diampuni dosanya dan dikabul segala hajatnya oleh Allah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudari kita yang lagi dizalimi di India, saudara. Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, Allah hindarkan dari kezaliman, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kesabaran. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan seluruh umat Nabi Muhammad dimanapun berada, khususnya Indonesia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan urusannya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Semuanya saya pengen lihat semuanya yang hadir, angkat tangannya ke atas, saudara. Angkat semua tangannya, semua tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Sebelum ditutup dengan doa oleh Al-Habib Ali Idrus Al-Masyhur, saya umumkan ada air, bukan air. Rasulullah bersabda, Bu, dengerin Bu, Pak dengerin, biar pulang gak jadi kecebok.
Amin. Jangan jadi cungkring, suka ngecebong. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam hadis yang lain, wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong setiap hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini air salah satu dari saudara kita sesama muslim, sesama orang yang beriman. Ini air dari saudara kita Habib Bahar bin Smith, guru saya Habib Bahar bin Smith. Air ini dari pondok beliau langsung, Tajul Alawiyyin. Ini air sudah dibacakan rotib, dibacakan hizib, dibacakan sholawat, dibacakan doa. Insya Allah yang punya penyakit Allah sembuhkan. Yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh. Bapak yang pengen mau kawin lagi bisa kawin lagi. Amin. Besok-besok ibu bilang jangan undang Habib Rehan lagi, jangan jual air Tajul lagi. Suami saya pengen kawin semua. Bu, mau beli air nggak? Kalau punya penyakit, anaknya mungkin punya penyakit, mungkin punya keluarga sering kesurupan. Nah, ini cocok ini. Jangan beli air bekas ebong, jangan. Beli air yang pasti jelas. Air yang sudah dibacakan rotib, hizib, Al-Quran, wirid, insya Allah dijaga oleh Allah. Amin. Jadi sambil baca sholawat, nanti ada yang bagiin air. Setuju? 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 Harganya 10.000. Harganya? Masa beli air 10.000 nggak mau? Beli kotak 20.000, 50.000 mau? Ini air insya Allah bermanfaat. Amin. 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 Jadi yang bagiin naskah mana ini? Bagiin nanti. Mana nih Subhan? Dapat. Bantu bagiin. Kalau ada yang nggak beli berarti cebong itu. Berarti lihat aja. Salatullah salamun